Halo Snakekrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau nge-review film yang baru banget gua tonton ya. Saking gak sabarnya, gua dari bioskop gak langsung pulang. Langsung gua pengen review film ini sesegera mungkin. Apalagi kalau bukan Spider-Man Across the Spider-Verse. Skornya gua langsung kasih aja di depan 10 dari 10. Pusing soalnya gua mau nge-review apa lagi, karena ini film udahlah. Ini sequel tapi sempurna tuh gue nggak ngerti lagi kayak gimana gitu ya. Durasinya aja 2 jam 20 menit. Ini film animasi paling panjang anjir di Amerika ya, di Hollywood ya setahu gue. 2 jam 20 menit itu gue nggak berhenti cuy menatap layar bioskop yang gede itu, sama sekali tidak menoleh, sama sekali tidak ngantuk. Gila sih, ini kayak mata lu tuh orgasme terus cuy selama 140 menit. Ceritanya juga masih ngelanjutin dari film pertamanya. Timelinenya kalau nggak salah di sini itu udah 1,5 tahun lah setelah kejadian di film pertama. Di sequelnya ini Miles Morales melanjutkan hidupnya ya, setelah di film pertamanya dia ketemu para Spider-Man dari universe lain gitu, dan di sini dia ngerasa kesepian lagi. Sampai akhirnya dia ketemu musuh baru di sini namanya The Spot. Musuhnya itu warna putih terus ada polka dot gitu, hitam-hitam. Nah ini kayak baju yang gua pakai nih, pas kan? The Spot. Cuman bedanya ini nggak hitam putih ya. Ini apa sih, hijau ya, itu hijau Tosca lah ya pokoknya. Kayak portal gitu cuy. Jadi bulat-bulatnya itu kalau dia masukin tangan ke bulatan itu, nanti tangannya keluar di bulatan yang lain. Tapi somehow tanpa sengaja si The Spot ini bisa ngediscover ada multiverse gitu. Dan tentunya di sini Miles Morales juga ketemu lagi sama Gwen Stacy ya, Spider-Gwen yang dari universe lain yang ada di film pertamanya juga. Dan menariknya film ini fokusnya Miles Morales dan juga Gwen Stacy gitu. Kan sama tuh kayak film pertamanya kan. Ayo kita mulai lagi dari awal. Kenalin, gua Spider-Man ini. Nah kan di film pertamanya kayak gitu kan. Nah di film keduanya juga sama kayak gitu mulainya. Tapi sekarang dimulai dari Gwen Stacy gitu. Dan si Gwen Stacy nyeritain backstory-nya dia tuh bener-bener dapet banget. Kenapa dia jadi Spider-Man, terus Peter Parker yang ada di universe-nya dia tuh gimana nasibnya, terus hubungan dia sama bapaknya gimana. Itu tuh wah parah cuy, emosional kacau. Karena menurut gue Spider-Man itu emang dramanya itu kuat banget gitu ya. Bahkan dari filmnya Tobey Maguire gitu dulu kan selalu ada drama-dramanya yang bikin mewek. Dan di sini pun gitu meskipun animasi tetap bisa bikin mewek. Parah anjir. Terus abis ceritanya Gwen Stacy, kita kenalan juga sama karakter Spider-Man yang ngejagain multiverse. Ceritanya dipimpin sama si Miguel O'Hara ya, Spider-Man yang diisi suaranya sama Oscar Isaac. Ini sebenarnya udah di teasing sih pas di post credit scene-nya Into the Spider-Verse yang pertama. Jadi nggak aneh lah dia nongol lagi di sini. Tapi di sini karakternya jadi sentral juga gitu, karena nanti dia yang bakal ngurusin apa yang terjadi di multiverse para Spider-Man ini. Dan setelah dihajar sama dramanya Gwen Stacy, gue langsung dihajar lagi sama dramanya Miles dan orang tuanya. Wah itu parah sih. Di sini semua hubungan ayah, anak, orang tua, anak itu bener-bener jadi highlight utamanya gitu. Gwen sama ayahnya, Miles sama ayahnya juga gitu. Terus nanti kita ngeliat lagi karakternya si Miguel O'Hara juga punya permasalahan yang sama gitu ya, soal hubungan orang tua dan anak gitu. Dan itu kayaknya jadi tema utama sih di film ini gitu. Dan itu bener-bener works banget gitu. Durasinya bener-bener bisa menyampaikan itu semua cuy. Bayangin, Gwen kita dapat, Miles kita dapat, Miguel O'Hara juga kita dapat gitu, tanpa kerasa film ini panjang. Belum ditambah isu soal pencarian jati diri. Ya ini sih sebenarnya isu yang general ya, biasa terjadi di film-film superhero yang karakternya masih muda gitu. Tapi tetap works juga di sini gitu, karena sekaligus mempertanyakan gitu identitasnya Miles Morales sebagai Spider-Man di sini tuh gimana gitu. Dan di sini dikuak gitu, sebenarnya dia ini ditakdirkan jadi Spider-Man atau kagak gitu. Dan film ini berhasil nge-wrap up itu semua dengan bagus. Bahkan filmnya ini masih bersambung cuy. Jadi nanti bakal ada lagi sequelnya Beyond the Spider-Verse tahun depan. Tapi film ini ngegantung di momen yang bener-bener epic, di momen yang menurut gue emang ini momen cliffhanger yang pas gitu. Ibaratnya tuh kayak lu nonton Infinity War, terus ngekatnya itu pas banget gitu di momen yang kayak kita tuh wah anjir ini film selanjutnya bakal kayak gimana ya. Nah kayak gitulah. Terus karena ini ngomongin Spider-Verse ya, kita bakal kenalan lagi sama Spider-Man yang baru ya di sini, kayak Spider-Man India, Spider-Man Punk, Spider-Punk, terus ada Spider-Woman yang lain gitu. Spider-Woman-nya di sini lagi hamil gitu cuy, terus naik motor. Wah gila parah. Bahkan lu nanti bakal lihat banyak Spider-Man apa lagi, karena nanti ada satu sekuen di mana si Miles Morales ini diajak ke universe-nya si Miguel O'Hara ya di masa depan gitu kan. Dan di situ tuh kayak headquarter-nya para Spider-Man dari universe lain. Wah itu gila sih parah. Itu banjir Easter egg, bukan banjir lagi, itu banjir bandang, tsunami Easter egg. Beberapa sih yang gue inget kayak Scarlet Spider-Man itu kayak familiar banget, jadul ya, dan ada di sini gitu kan. Terus ada Spider-Man yang dari komik juga, ada Spider-Man Lego cuy, dan Peter B. Parker ada lagi ya. Dan sekarang dia punya anak seperti yang kalian tahu, dan anaknya juga sama kayak dia, punya kekuatan Spider-Man. Dan ngomongin Spider-Man dari universe lain, tentu saja
Spider-Man yang kita kenal di live action di sini juga ada. Kalian bisa tebak sendirilah, tapi yang jelas semua Spider-Man live action di sini ada. Bahkan jangankan itu ya, universe-nya Venom pun, Venomnya Tom Hardy ada. Udahlah, gua nggak bisa sebutin ada berapa universe lagi yang diliatin di sini. Pokoknya ini bener-bener banjir tsunami Easter egg cuy. Bahkan ntar ada cameo dari aktor yang lumayan terkenal. Kalian mungkin tahu juga kalau sering nonton atau ngikutin karir musiknya dia ya. Nanti dia di sini bakal jadi salah satu karakter villain yang ditangkap gitu. Itu juga cukup mengejutkan sih. Gue kaget sih pas ada. Wih, gokil. Masuk juga doi. Bahkan banyak Easter egg yang referensinya ke adegan-adegan ikonik di film Spider-Man. Salah satunya Spider-Man yang pas nahan beban pakai 2 tangan gitu. Kalau di film pertama kan ada tuh si Tobey Maguire nahan bus atau MJ gitu kan. Di sini juga ada dilihatin. Dan bukan cuman Easter egg Spider-Man doang ya, Easter egg pop culture juga banyak. Sampai Easter egg mobil listrik juga ada cuy. Ntar ada pas bagian si Miles Morales ke universe-nya Miguel O'Hara, itu kan kayak futuristik itu di masa depan. Ntar ada Easter egg mobil Ioniq yang sering kita lihat di jalan sekarang, mobil elektrik cuy. Di situ juga ada dilihatin. Anjir, ini gila referensinya udah ke semua lini kehidupan kita ya. Gue jadi penasaran gimana rasanya ya naik mobil Ioniq di universe-nya si Miguel O'Hara. Oke, kita sudah sampai di universe-nya Miguel O'Hara. Waktunya nyobain mobilnya aja langsung ya, mobil Ioniq. Oke, ini mobil Ioniq 5. Gokil. Ini kuncinya. Baiklah, kita nyalain aja langsung ya. Di sini mobilnya udah didukung sama speaker Bose ya, depan, di belakang, semuanya kalian bisa atur di sini ya. Gila, sound gokil, tone gokil. Di sini kalian bisa ngatur suaranya mau kayak gimana, treble, mid range, bass. Posisi suaranya juga bisa diatur, mau lebih ke kiri, mau lebih ke kanan. Wah, gokil lah. Ini speaker Bose jadi udah dijamin suaranya ya. Karena ngomongin suara juga di sini ada namanya Sound of Nature ya. Di sini bisa diatur. Nah, ini nih sesuai dengan ambience yang disediakan. Misalkan, wow, kalian mau menyetir di tengah-tengah hutan bisa, walaupun sebenarnya kalian lagi ada di kemacetan ya. Terus kalian mau nyetir serasa ada di pinggir pantai juga bisa, meskipun kalian cuma lagi manasin mobil doang ya di basement. Waktu hujan juga bisa, misalkan biar lebih galau gitu, misalkan baru diputusin. Terus gila, sampai ada ambience cafe. Ini mungkin kalau lu nggak diajak makan sama temen lu gitu dan nggak punya duit, jadi ya udah diem aja di mobil. Terus, wah ini warm fireplace, gokil. Boleh juga sih ini. Suara-suara kayak gini, menarik. Terus mobil ini juga udah dilengkapin sama fitur Smart Sense nih. Jadi dia itu yang bakal ngasih tahu mobil lu kalau misalkan tiba-tiba keluar jalur atau mobil lu terlalu deket sama mobil orang di depan atau di belakang atau di pinggir gitu. Nanti tuh kayak ada suara notifikasi gitulah. Terus jangan lupa mobilnya juga ada sunroof. Siapa tahu kalian pengen melihat sedikit. Kita nyalain. Oke. Ya bukan matahari ya, lampu, tapi nggak apa-apa. Intinya ini adalah sunroofnya nih. Tutup lagi di sini. Oke, gede juga sunroofnya. Namanya Vision Roof. Dan terakhir mobil ini juga dilengkapi sama fitur namanya V2L. V2L itu sistem ngecas mobilnya. Mari kita keluar untuk melihat. Jadi mobil ini bisa dicas sama colokan listrik rumahan konvensional ya. Kalian bisa ngecasnya di sini nih. Pencet aja langsung. Kebuka kan, colokin langsung, chargerannya ada di bagasi dikasih, tapi itu bisa nyolok ke colokan di rumah yang konvensional juga bisa. Kalau udah beres ngecas, cabut, terus tutup lagi. Oke, kayaknya itu aja lah tour mobilnya. Pokoknya mobilnya Spider-Man di universe-nya Miguel O'Hara ya, keren. Oke lah, back to review. Oke, balik lagi ke filmnya ya. Jelas, gue bener-bener puas sih nonton film ini. Dari awal sampai habis, si connection-nya gila semua. Transisinya oke semua, gila. Transisi itu ya bener-bener di sini jadi alat bercerita yang ampuh cuy. Gwen Stacy backstory-nya dipakein transisi yang seamless gitu, itu jadi lebih dapet asli. Kita tetap bisa ngikutin flow-nya tanpa ngerasa jumpy, tapi tetap dampak emosionalnya tuh kerasa gitu. Di setiap sekuen actionnya nanti ada lawan Vulture yang dari zaman Renaissance gitu kan. Terus nanti ada lawan si The Spot itu kan. Wah itu gila, itu kepake banget, itu semua transisinya tuh enak. Ya ini animasi sih ya bisa gila, bisa kayak gimana aja lah lu imajinasinya, dan semuanya ditumpahin gitu di film ini. Film ini dari segi storytelling, dari segi cerita udah solid banget. Apalagi ngomongin visualnya yang waduh
gila men. Visualnya tanpa ampun, semua jenis animasi ada di sini. Bahkan setiap karakter di sini tuh digambarin sama style animasi yang berbeda-beda. Gue paling inget tuh si Spider-Punk sih, style animasinya tuh kayak coretan-coretan yang jadiin stiker gitu loh. Jadi kayak bisa ditempel di mana-mana. Jadi pas dia megang gitar itu ya, cutting stikernya tuh kelihatan. Wah, itu gue nggak ngerti lagi sih. Animasi di sini bisa serandom itu tapi tetap enak dilihat mata. Jadi wah, lu kalau nggak nontonin di bioskop udahlah, lu harus cobain nontonin di bioskop di layar terbesar. Serius, gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, apalagi nanti paruh terakhir film ini. Waduh, itu plot twistnya wadaw. Sampai nggak kerasa itu twist. Proses bercerita film ini enak banget, sampai kita dihajar sama ending tergila itu tuh gue sampai menganga anjir. Genius. Gue nggak sanggup lagi ini. Gue nggak sabar nonton Beyond the Spider-Verse kayak gimana. Pokoknya skornya 10 dari 10, tidak akan berubah guys. Udah, ini film terbaik yang gue tonton tahun ini, salah satunya ini. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana film ini. Tolong kasih tahu juga kalian nemu karakter Spider-Man apa aja di film ini. Gue kayaknya ngelihat banyak banget asli, sampai nggak bisa dihitung ada berapa Spider-Man. Kalau nggak salah sih gue baca sampai ada 240 karakter Spider-Man di sini. Oke, kalau kayak gitu, seperti biasa kalau udah nonton, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos ya. Ada di Instagram, Twitter, TikTok. Sampai ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Beyond Spider-Verse sih. Itu yang paling gue tungguin. Bye-bye.